Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Firdausi Nuzula Aurel Siswanti, biasa dipanggil Aurel dengan NIM 108. Kali ini kita akan membahas tentang konsep belajar, prinsip, dan faktor yang memengaruhi. Nah, pertama, mari kita mulai dengan definisi konsep belajar. Jadi, belajar adalah suatu perubahan pada diri seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Proses ini tampak pada peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Belajar juga merupakan suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi belajar. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Di mana faktor internal terdapat yang pertama faktor jasmani atau fisiologis, faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik, yaitu kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap belajar. Yang kedua, ada faktor psikologis belajar yang membutuhkan kesiapan rohani dan ketenangan diri yang baik, seperti intelijensi siswa, bakat siswa, minat siswa terhadap pembelajaran, dan motivasi siswa. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu yang pertama, faktor lingkungan tempat anak didik hidup dan berinteraksi dalam kehidupan, seperti sosial, contohnya guru, teman atau sekolah, masyarakat, dan keluarga. Yang kedua, ada faktor instrumental atau perangkat belajar hardware dan software, seperti guru sebagai pembina siswa belajar, prasarana dan sarana pendidikan, kebijakan penilaian, dan kurikulum. Berikutnya kita masuk pada jenis-jenis teori belajar. Jadi ada 3, yaitu yang pertama ada teori behaviorisme, yaitu teori yang berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui stimulus yang menimbulkan perilaku yang reaktif atau respon. Yang kedua, ada teori konstruktivisme, yaitu teori pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil konstruksi manusia atas realitas yang dihadapinya. Yang ketiga, ada teori kognitivisme, yaitu teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Dan yang keempat, ada teori humanistik, yaitu teori belajar yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Nah, menurut Abraham Maslow, teori belajar yang membantu siswa untuk senang belajar pada sesuatu materi yang berhubungan aspek kemanusiaan. Lanjut, kita masuk ke prinsip belajar. Jadi definisi prinsip belajar menurut Sardiman, yaitu prinsip belajar adalah dasar-dasar yang menjadi pegangan dalam proses belajar mengajar yang mencakup cara, strategi, maupun kondisi agar proses belajar dapat berjalan secara efektif. Nah, dari definisi prinsip belajar tadi, ada beberapa macam model pembelajaran, yaitu yang pertama, penguatan atau reinforcement, seperti respon positif, hadiah atau pujian yang diberikan agar perilaku yang diinginkan semakin kuat dan terbiasa dilakukan. Yang kedua, ada hukuman atau punishment, yaitu konsekuensi negatif diberikan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, stimulus respon, yaitu belajar terjadi karena adanya hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon yang konsisten. Yang keempat, ada pembiasan atau conditioning, yaitu proses belajar melalui pengalaman berulang sehingga perilaku tertentu menjadi suatu kebiasaan. Yang kelima, ada classical conditioning, yaitu belajar terjadi ketika suatu stimulus netral dikaitkan dengan stimulus lain sehingga menimbulkan respon yang sama. Yang keenam, ada pengulangan atau repetition, yaitu materi atau keterampilan semakin melekat bila dipelajari dan dilatih berulang kali. Yang ketujuh, ada tantangan atau challenge, yaitu belajar lebih efektif jika ada masalah atau kesulitan yang menantang kemampuan peserta didik untuk berpikir dan mencari sebuah solusi. Dari beberapa macam model pembelajaran tadi, kali ini aku akan kasih contoh
yaitu yang pertama tentang penguatan atau reinforcement. Contohnya, siswa menjawab dengan benar lalu diberi pujian atau diberi penghargaan agar semakin termotivasi. Yang kedua, hukuman atau punishment. Contohnya, siswa yang melanggar aturan kelas akan diberi hukuman agar tidak mengulangi kejadian serupa. Yang ketiga, latihan atau pengulangan. Contohnya, guru memberi soal latihan kepada siswa agar siswa lebih terbiasa dan lebih cepat menghitung. Yang keempat, ada stimulus respon. Contohnya, guru bertanya, lalu siswa angkat tangan guna memberikan kesempatan menjawab bagi siswa. Yang kelima, ada pembiasan conditioning. Contohnya, bel berbunyi, yaitu siswa merasa senang dan terbiasa. Yang keenam, ada classical conditioning. Contohnya, setiap berhasil mengerjakan soal matematika, siswa diberi stiker kerja bagus agar semakin semangat belajar. Yang ketujuh, ada pengulangan atau recall. Jadi, contohnya guru meninjau ulang mengenai materi yang sudah disampaikan. Yang kedelapan, ada tantangan, yaitu contohnya guru membuat sebuah escape room ini, lalu siswa harus memecahkan soal matematika untuk bisa keluar dari permainan. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.